Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mabadu yang saya hormati Bapak Kota Tinggi, saya hormati para kasih kantor Kementerian Agama Kota Tinggi, saya hormati Kapua Kecamatan Kota Tinggi, saya hormati KPU kantor Kementerian Agama Kota Tinggi, dan saya hormati para pembulu, penyuluh, dan para ASN kantor Kementerian Agama Kota Tinggi. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan pada hari ini kita memasuki Ramadan yang ketiga, dan perdana kali juga kita melaksanakan bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Tinggi. Untuk mempersingkat waktu karena jadwal pada hari ini kepada Ustaz Abu Sholih, kami diserahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan ini dengan melafazkan kalimat tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ala nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sanjungkan pada Allah, Tuhan pengasih dari penyayang. Salam dan selawat kita sampaikan ke hadirat junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang sama kita hormati, Pak Katibu, Pak Kasih, Pak Tua, penyuluh semua jemaah yang hadiran ini yang saya hormati. Kalau kita lihat Quran, Ramadan ini di dalam Quran disebut dengan 3 sebutan. Jadi Quran menyebut Ramadan ini dengan 3 sebutan. Pertama, Ramadan itu disebut dalam Quran dengan sebutan Syahrus Shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang kedua, Ramadan itu disebut dalam Quran dengan sebutan Syahrul Quran, bulannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang ketiga, Ramadan itu disebut dalam Quran dengan sebutan Syahrul Doa, bulannya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 3. Jadi Allah cerita tentang Ramadan itu dengan 3 sebutan. 1, Ramadan disebut Syahrus Shiyam, bulan puasa. Memang dari 12 bulan yang ada dalam setahun, cuma 1 bulan yang diwajibkan puasa. Dari 12 bulan yang ada setahun, cuma 1 bulan yang diwajibkan puasa. Puasa yang hukumnya wajib ini tak ada di bulan lain. Puasa yang hukumnya wajib cuma ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tak ada puasa yang hukumnya wajib. Padahal puasa yang hukumnya wajib itu ada 4, bukan 1. Puasa yang hukumnya wajib itu ada 4, bukan 1. 1, puasa Ramadan wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. 2, puasa ganti. Perempuan haid wajib ganti, tak boleh puasa. Orang yang sakit boleh tak puasa, tapi wajib ganti. Orang musafir boleh tak puasa, tapi wajib ganti. Walaupun musafir itu lebih bagus dia puasa daripada enggak. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Quran, kalau kau puasa, kalau kau musafir, puasa itu lebih bagus. Kenapa? Menghemat biaya. Ya, kalau dari sini pun naik bus ke Jakarta, puasa kan enak dia, hemat biaya. Kalau enggak, akhirnya makan.
Satu lagi makan di jalan itu tak sehat. Nah, jadi dia bagus. Tapi puasa ganti punya wajib. 3 tadi sudah dibilang fakwa. Puasa najar. Najar itu punya wajib. Kalau sudah dinajarkan, anakku lulus P3K, aku puasa 3 hari kata maknya. Nah gitu. Biasanya yang sering puasa maknya yang nggak najar itu maknya. Kalau anakku lulus P3K, aku puasa 3 hari. Kalau lulus wajib. Kalau tak lulus, cuma hati-hati. Ulama berbeda pendapat tentang bernajar. Tentang bernajarnya ya. Bernajar itu ulama berbeda pendapat. Hukum bernajar. Ada yang menganggap sunnah karena berencana bikin yang baik. Ada yang memakruhkannya. Ada yang memakruhkannya. Maka ada ulama bilang bernajar itu kebiasaan orang pelit sama malas. Kalau anakku lulus aku puasa, kalau tak tidak. Kalau anakku sembuh aku sedekah, kalau tidak tidak. Termasuk dalam kitab suku besar. Menganggap aku kebiasaan mengajar kebiasaan kurang bagus. Nah kalau kita tengok Rasulullah dan sahabat jarang mengajar. Ada. Nah, jadi kalau saya serahkan lah mau belajar silakan, enggak pun silakan. Tapi saya selalu bilang, saya nyarankan kalau belajar yang gampang, ajar yang susah-susah. Mau puasa 3 hari mesti susah puasa. Kenapa? Ya utang puasa wajib belum bayar, tambah ngajar lagi. Ya bagus kalau anakku lulus P3K, aku bilang alhamdulillah 17 kali, tak pakai modal. Apalagi kata para ulama, nazar itu tak merubah takdir Allah. Nah, bernazar itu tak merubah takdir Allah. Cuman hati-hati, ada juga bernazar pekerjaan. Ada bernazar aneh. Saya dengar ada ustaz cerita ini. Ada orang bernazar kalau anaknya sembuh dari sakit minum air genting anjing. Tidak. Ada kalau anakku lulus, kalau anakku sembuh dari sakit, aku sedekah sama anak setan. Rupanya anaknya sembuh. Kata ustaz, aku masih bayar. Dibilang dia bukan aku tak mau bayar, Pak Ustaz. Udah seminggu aku nyari anak setan tak jumpa. Rupanya kau ngajar kau apa? Kalau anakku sembuh dari sakit, aku sedekah sama anak setan. Udah seminggu aku nyari anak setan tak jumpa. Nah kan Ustaz itu bilang kau pergi Jumat ke masjid, nanti pas hari buka kau tengok siapa tidur. Kau kasih banyak. Begitu Pak, iya. Iya di Jumat ke masjid. Salah satu kerjanya menandai hati, menandai orang tidur waktu hati Pak. Sekarang kan pakai AC. Duduk nyender waktu. Tidurlah. Tandai siap sholat dikejar waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Bentar lawak. Waktu anakku sakit, aku belajar. Kalau sembuh sudah kasih anak setan. Jadi udah sembuh. Jadi aku udah sering mencari anak setan yang jumpa. Kata ustaz itu pergi ke masjid. Pas hati lupa siapa tidur kasih sama dia. Aku tengok Wak dari tidur Wak. Kira aku kasih sama Wak. Enggak marah waktu. Karena dikasih. Nah itu rupanya betul itu. Memberi itu meredam marah. Iya. Dikasih. Enggak marah waktu. Cuma ada pelajaran sama waktu. Mulai saat itu waktu dengan rupa tak pernah tidur lagi. Takut ya. Puasa nazar ya. Yang ketiga. Yang keempat. Namanya puasa kifarat. Puasa kifarat. Nah. Ada kifarat zaman Nabi itu yang melakukan kaum suami istri. Tapi sekarang yang penting satu lagi ada kifarat sumpah. Ini kan banyak bersumpah-sumpah. Bagi kota perlu sumpah loh. Ada kifarat sumpah. Kita pun kadang-kadang kalau bergaduh hati-hati jangan sampai bersumpah. Ada orang bergaduh keluarga. Demi Allah sampai mati tak kau saksinya ya gitu. Tak pijak rumah kakak tu. Dia tinggal pilih. Kita kau saksinya. Demi Allah sampai mati tak ucapkan. Tinggal dia pilih aja. Mau berusaha tiap hari karena memutuskan silaturahim atau langgar sumpah. Tapi bayar aja dong. Kan ada kifarat sumpah. Memberi puasa 3 hari berturut-turut. Terus apa? Memberi 10 potong pakaian kepada fakir miskin. Kan bukan kifarat sumpah. Kifarat sumpah. Kami pernah. Lalu itu saya jumpa di Binjai Pak Kuala. Jadi siap makan di kantin. Pas di kantin itu ada pasukan depak. Keputusan depak. Diajak orang tuh makan di rumah apa? Nah, puasa. Ya puasa apa Pak? Ini bukan sedang kampus puasa di parang. Oh gitu Pak, ini mana tahu tukang kalau sumpah bagus juga.
Itu Bang Siun kita bayar apa? Bang Siun itu. Kepala sumpah. Itu cerita mana itu. Dia bilang itu. Mana tahu melanggar sumpah deh. Mana tahu dia. Dia bilangnya melanggar kita. Mana tahu baru suka hati-hati kan. Nah, kalau nggak dari DPR pastilah. Nggak bisa ada sumpah. Nah, hati-hati kan sumpah. Senyum-senyum Pak. Apa? Pak Nasir. Satu, Bapak Ibu, puasa ini bukan ibadah baru. Puasa ini bukan ibadah baru. Puasa ini ibadah yang sudah sangat tua, Pak. Setua umur manusia. Dia sudah di zaman Nabi Adam, sudah. Tapi tak terekam bagaimana puasa Nabi Adam. Yang terekam puasa cucunya, Nabi Idris. Nabi Idris puasa. Siapa bilang Nabi Idris tak puasa? Nabi Idris malah puasa 1 tahun penuh. Setiap hari dia puasa. Sehingga sejarah menyebut puasa Nabi Idris dengan sebutan Saumud Dahri, puasa sepanjang masa. Jadi Nabi Idris setiap hari puasa sepanjang tahun. Saumud Dahri, puasa sepanjang masa. Kita tak boleh sama Nabi ikut itu, tak boleh. Jangan bilang puasa 1 tahun penuh paten kali kita. Tidak. Nabi Muhammad tak membolehkan kita meniru puasa Nabi Idris. Kenapa? Dalam setahun 5 hari kita diharamkan berpuasa. Setahun 5 hari diharamkan berpuasa. Kalau berpuasa kita di 5 hari itu kan berpahala, berdosa. 2 hari raya, 3 hari tasyrik. Cuman hebatnya ajaran Rasulullah. Sayangnya Allah kepada kita. Praktek puasanya tak boleh, tapi nilai bisa kita peroleh. Prakteknya tak boleh, tapi nilai bisa kita peroleh. Kata Nabi, siapa puasa Ramadan 1 bulan penuh, diikuti 6 hari bulan Syawal, maka dia dapat pahala puasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Itu sayangnya Allah kepada kita. Masya Allah. Praktek tak boleh. Jangan puasa 1 tahun tak boleh. Tapi nilai bisa kita peroleh. Puasa 1 bulan penuh Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, dia dapat pahala 1 tahun penuh. Dan menurut hasil penelitian, yang paling sering gagal puasa 1 tahun penuh ini orang Indonesia. Karena banyak halal bihalal. Kita tengok kan nanti masuk halal bihalal di hilir. Aku tak tahu giliran pas jual kapan. Dari hilir orang di hilir, gitu kan? Tak boleh. Malah ada bilang gitu. Tahu kan mudah-mudahan makan rame-rame kalau sunat dibukakan katanya. Berada yang sunat sama yang sunat. Tinggal pilih saja kan. Jadi oke. Puasa 6 hari bulan Syawal. Nabi itu puasa 1. Jadi kalau mau banyak puasa, bikin macam Nabi Daud. Kalau mau banyak puasa, bikin macam Nabi Daud. Nabi Daud banyak. Bahkan Rasulullah memuji puasa Nabi Daud itu. Kata Rasulullah, sebaik-baik puasa Daud. Jadi kita boleh mempraktekkan puasa Nabi Daud itu. Bagaimana Nabi Daud berpuasa? 1 hari puasa, 1 hari enggak. 1 hari puasa, 1 hari enggak. Jadi kalau kita mau banyak puasa, bikinlah macam Nabi Daud. Tapi Ramadan ini kan bikin gitu. 4 bikinnya gitu. 1 hari puasa, 1 hari enggak. Jawab kok gitu. Daud, nggak bisa. Ini lepas Ramadan terserah. Tapi aturan mesti pakai. Kalau tasbihnya adalah 1 hari 1 hari. Ada aturan ketentuannya itu hukum. Jadi ibadah tuh tak boleh juga sembrono tanpa melihat aturan. Ada aturan dalam ibadah. Siapa lagi? Musa dan Isa puasa. Betul lah kata Quran, min qablikum. Puasa itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Min qablikum itu puasa. Ya, puasa. Apa hikmah? Banyaklah puasa itu kata Nabi menyehatkan, meningkatkan kualitas kita. Saya tak mau cerita itu banyak-banyak. Yang jelas Ramadan disebut syahrul siyam, bulan puasa. 1. Yang kedua, Ramadan itu disebut syahrul Quran, bulannya Quran. Bulan Quran. Memang menurut para ulama, semua kitab suci samawi itu turun bulan Ramadan. Kalau Quran sudah jelas Allah bilang, syahrul Ramadan allati unzila fihil Quran. Maka salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah membaca Quran, yang kita istilah namanya tadarus.
Kalau tadarus itu bukan sekedar baca kan, berarti tadarus kan belajar. Jadi tidak semata-mata baca kita dalam tadarus itu, tapi biasanya praktek tadarus kita masih hanya sekedar baca, belum mempelajari. Dan saya melihat ada tadarus unik di masyarakat kita yang memang bagi kita lah, kalangan penyuluh berusaha membenahinya kalau bisa memang. Karena target satu malam itu 1 juz tadarus itu, malah satu malam itu 2 juz. Tapi saya tengok tadarusnya itu tidak tertib. Karena kalau sudah kelamaan tadarus itu ada yang 1 baca, 2 nyimak, 3 tergeletak, 4 makan kue. Iya, dia kenapa tak percaya? Udah kelamaan. Dan memang di tadarus itu tidak ada salah satunya pembimbing, itu yang kita sedihkan. Pembimbing itu tak ada. Mentor dalam tadarus itu tidak ada. Saya berharap dengan tadarus ini kan bacaan bertambah baik, pemahaman terhadap Quran semakin meningkat. Cuma karena tadarus kita ini cuma sekedar baca. Karena pernah dalam pesantren kilat saya coba dalam satu pesantren kilat. Saya contohkan ini ada 3 grup. Jadi 15 orang dibagi dalam 3 grup. Jadi satu grup itu 5 orang. Yang satu kita kasih Quran yang tulisan Arab aja, Quran tulisan Arab. Yang kedua ada yang kita kasih Quran yang ada terjemahnya. Yang kedua ada Quran yang terjemahnya. Yang ketiga dia kita kasih juga Quran terjemah. Kita kasih Quran terjemah. Kita bilang kalian silakan mentadaruskan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Satu ayat itu sampai walahum azabun alim. Itu ya. Berapa ayat itu ya? Pokoknya sampai 1 ayat. Sudah. Kasih waktu setengah jam. Setelah selesai setengah jam orang itu tadarus dipanggil 3 grup tadi. Ya. Grup A yang tadi Quran Arab aja, kita tanya apa hasil tadarus kalian. Orang tuh malah tengok-tengokan. Dia bilang kan, ya alif lam mim dalikal, ya itu apa? Bacaan itu aja. Dia ansih bacaan itu aja. Tapi yang kedua, yang kasih Quran terjemah tadi, kita tanya apa hasil apa kalian? Ya dia bilang ayat itu dibacanya, kemudian diartikannya. Tapi yang ketiga tadi lebih hebat lagi. Jadi Pak, kami tadi sudah baca, ternyata rupanya di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat ini cerita tentang tiga manusia. 3 manusia. Ya. Siapa? 1 orang takwa disebut Allah ciri-ciri orang takwa itu. Yang kedua cerita tentang orang yang kafir, disebut Allah ciri-ciri orang kafir itu. Yang ketiga Allah cerita tentang orang munafik. Orang munafik cerita, dia jadi tahu orang kalau gitu orang takwa ciri-cirinya apa? Kasih taunya. Orang kafir ciri-cirinya apa? Kasih taunya. Orang munafik ciri-cirinya apa? Dia kasih tahu. Ternyata Quran itu jadi informasi sama dia. Dia dapat pelajaran dari cerita itu. Tapi yang pertama enggak. Jadi ternyata membaca Quran itu penting dan pasti dapat pahala. Tapi memahaminya juga jauh lebih penting. Karena ternyata banyak orang yang tak tahu tulisan Arab tapi akhirnya dapat hidayah dari Quran yang dibacanya. Tapi banyak orang yang baca Quran karena dia tak tahu apa yang dibacanya, dia tak dapat hidayah. Karena banyak orang pulang kirim Yasin dulu masa togel, berhenti di baru di togel dulu. Karena buku Yasin harus bisa di kantong bajunya. Kalau dia dibaca al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tapi tidak nyambung yang dibacanya itu. Nah itu tadi anak tadi nyambung. Disitulah multi hebatnya mungkin dulu saran Kementerian Agama adanya Quran terjemah. Dan Quran terjemah itu kan ada Departemen Agama itu kan. Jadi untuk apa? Jadi memahami Quran, dan Quran itu kita malah memahaminya kalau kita tak tahu artinya. Kita tak tahu artinya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, membaca Quran
mesti lahir zikir dan pikir. Jadi membaca Quran kalau mau meningkatkan iman harus lahir zikir dan pikir. Kalau membaca Quran cuma lahir zikir tak meningkatkan iman. Tapi kalau dia cuma lahir pikir saja kurang sempurna. Jadi mesti lahir. Jadi kalau ayat Quran itu harus kita pikirkan, kita zikirkan dan kita pikirkan. Itu yang paling benar. Jadi itu kan. Kalau soal pahala banyaklah pahala baca Quran. Malah saya baca ada 3 orang yang dapat pahala langsung dari Quran yang kita baca walaupun tak kita niatkan. Jadi kalau saya baca Quran atau Bapak Ibu baca Quran, ada 3 orang yang dapat pahala tanpa kita niatkan. 1, kalau saya baca Quran, kalau Bapak Ibu baca Quran, emak ayah saya dapat pahala dari Quran yang saya baca, yang kita baca. Itu tanpa diniatkan. Walaupun orang tua dia tak pernah bayar ruang ngaji, dapat pahala juga. Dapat. Atau tak diperhatikan, itu kan dapat pahala. Yang kedua, guru yang mengajarkan kita ngaji. Guru yang bisa mengajarkan kita baca Quran. Jadi itulah hebatnya guru-guru ngaji dulu. Dia tak pikir sertifikasi. Tapi kan padahal tiketnya koyak habis di jalan anak-anak. Bayar uang ngaji satu botol belum tentu bayar. Tapi yang dia pikir kalau kau bisa baca Quran, kau baca, aku dapat pahala. Itu luar biasa harapan dia itu. Dua. Yang ketiga, orang yang mendengarkan. Jadi kalau kita baca, kita baca. Orang yang dengarkan kan dapat pahala. Kalau ansitu wasma'u la'allakum turhamun kata Quran. Saya bilang di masjid, Bapak Ibu kalau tak bisa baca Quran, jangan pulang, duduk dekat orang tadarus. Banyak orang kadang-kadang tak bisa baca Quran, dia pulang. Jadi kalau kita tak bisa baca Quran, apa dapat pahala baca Quran? Jadi bagus kalau kita bisa baca Quran, duduk mendengarkan orang yang baca Quran itu, kita dapat pahala. Dapat pahala. Kalau orang tuh minum bandrek, dapat bandrek aja. Mana ada itu? Jangan kasih waktu karena tak baca waktu. Mana ada? Bisa waktu duluan makan gulai. Lihat, banyak kebayang. Minimal rame-rame yang bilang ini taqabbalallahu minkum. Kalau bisa kasih waktu bilang taqabbalallahu. Gak ada semangat di suaranya keluar dari pikir kan. 2, saya tak silakan kita pokoknya sahrul Quran bulan Quran. Bagaimana dasar Quran luar biasa. Inna nahnu nazzalna dzikra. Itu kan ada AIA sekarang. AIA berapa? Ditanya sama dia itu kan, mana kitab Quran dia bilang. Coba kau bikin satu ayat, enggak bisa. Quran itu enggak bisa ditiru. Enggak bisa ditiru. Dan Quran itu terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Dasarlah pokoknya Quran itu. Dan sekarang kitab suci yang sedang dipelajari di dunia walaupun bukan orang Islam adalah Al-Quran. Dan Allah tutup Ramadan itu dengan cerita doa. Kalau hamba ku tanya sama Muhammad tentang aku, bilang aku dekat dan aku perkenankan orang yang meminta kepada, mintalah sama aku. Jadi berpapalah bulan Ramadan ini perbanyak doa. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu tanpa doa. Karena orang puasa doa makbul. Terutama Bapak Ibu, jangan lewatkan doa kalau saya bilang di 3 waktu lah. 1, setiap selesai sholat wajib. Jadi selesai sholat wajib jangan lewatkan berdoa. Terserah mau berdoa sendiri atau sama imam, atau ikut imam terus ngambil kesempatan berdoa sendiri. Pokoknya lepas dalam sholat 5 waktu jangan lewatkan doa. Yang kedua, jangan lewatkan berdoa di waktu sahur. Ada namanya waktu sahur. Ya, waktu sahur. Kalau di Mekah Madinah gampang nandai waktu sahur. Karena di Mekah Madinah 1 jam menjelang subuh itu azan. 1 jam menjelang subuh azan. Kotaknya payah kita bikin gitu. Kalau kita hidupkan tim 1 jam, nggak betul. Karena tuntunan dari kementerian nggak gitu. Memang mesti pakai solusi lah. Kalau Mekah, jadi apa? 1 jam menjelang sahur, 1 jam menjelang subuh itu azan membangunkan orang. Itu waktu sahur. Sayangnya orang sekarang mengisi waktu sahur itu cuma masak sahur sama makan sahur, rugi. Saya ingin ajak kita lihat nanti apa kejadian kalau kita isi waktu sahur ini dengan 4 hal. 1, awali sahur kita dengan sholat tahajud. Awali sahur kita dengan tahajud. Jangan lewatkan bertahajud di waktu sahur. 1. Yang kedua,
Jangan lewatkan waktu sahur dengan istighfar. Tak boleh waktu sahur tanpa istighfar. Rasulullah bilang ada penduduk surga yang masih tinggal di bumi. Dia penduduk surga. Itu memang kan merantau di sini. Ada penduduk surga yang masih tinggal di bumi, kata Rasulullah. Kenapa belum mati? Apa ciri-cirinya ya Rasul? Quran bilang yastaghfiruna bil ashar. Yastaghfiruna bil ashar. Mereka beristighfar di waktu sahur. Itu luar biasa. Ternyata semua ulama sepakat beristighfar di waktu sahur itu adalah istighfar yang paling luar biasa. Yastaghfiruna bil ashar. 2. 3. Salat 3 doa. Jadi 1 tahajud, 2 istighfar, 3 doa. Itu hadis qudsi. Setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit bumi. Siapa minta aku kasih, yang mohon ampun. Jangan lewatkan doa di waktu sahur. Yang keempat makan sahur. Jadi makan sahur itu terakhir. Limitnya terakhir. Nah, itu dia waktu sahur. Yang ketiga, jangan lewatkan berdoa di waktu menjelang buka puasa. Jadi berdoa menjelang berbuka itu luar biasa. Luar biasa. Saya lihat prakteknya. Saya kebetulan ada dapat kesempatan beberapa hari waktu itu di Mekah. Saya bulan Ramadan, saya tengok orang itu ada yang setengah jam sebelum buka udah ngangkat tangan, setengah jam sebelum buka sudah ngangkat tangan ke langit minta sama Allah. Banyak kali minta. Saya baca dalam riwayat meminta sama Allah mesti sering-sering dan banyak-banyak. Tak boleh minta sama Allah tuh sikit-sikit dan jarang-jarang. Sama Allah tuh minta banyak-banyak, sering-sering. Sama orang tak boleh. Kau ditandai nanti. Jangan kau minta sama orang banyak-banyak, sering-sering. Kacau lah kau. Nanti kau tak kasih bilang sama Allah tuh tak ada. Dan tahu aku kemudiannya apa. Jangan. Sama Allah, kalau kita minta banyak-banyak, sering-sering, sayangnya sama kita. Nah, kalau sama orang, hati-hatilah kita. Jangan banyak-banyak, sering-sering. Tanda ini kita. Ada sama Allah. Ada yang 15 menit paling jatuh 10 menit sebelum buka sudah ngangkat tangan dia. Kita di tebing 5 menit mau buka mesti keliling cari risol. 5 menit. Maunya 5 menit sebelum buka sudah duduk. 5 menit sebelum buka sudah duduk mengadahkan tangan ke langit. Begitu bunyi sirine tinggal bismillahirrahmanirrahim. Ma'allahumma lakasumtu wa zawahu silakanlah. Nah, angkat tangan. Udah baca doa itu kalau cuma itu aja diminta sayang. Sementara banyak urusan awal, banyak urusan kita. Jangan lewatkan berdoa di 3 waktu. Dan saya mau tutup ceramah saya dengan satu pengalaman doa, pengalaman saya tentang doa ini. Jadi waktu pertama kali mau berangkat haji, saya ramai orang datang ke rumah saya nitip doa. Baik kalau Ustaz mau berangkat haji itu datang orang. Pensiun doa kan katanya doa di sana makbul. Saking banyaknya tuh catat satu takut aku lupa. Karena ada juga yang nitip doa itu kasih amplop dia. Ada taruhnya suratnya taruh di amplop itu. Taruhnya duitnya ada gitu. Catat satu-satu takut aku lupa. Tapi dari sekian banyak itu ada satu orang anak SMA ketua remaja masjid. Sudah testing tinggal pengumuman. Dia bilang, "Bang, apakah berangkat haji ya? Nanti doakan aku di sana ya supaya aku lulus masuk ke doktoran usul. Aku udah testing tinggal pengumuman beres dicatat." Singkat cerita, gila kok. Di mana tempat doa makbul doakan. Siap haji pulang. Ada yang bilang kok habis bulan ada yang belum lah. Tapi aku mau tahu anak SMA nih. Cuma itu ada remaja masjid kan. Hari pertama aku bilang dia tak nyambung. Hari kedua aku tanya kawannya nggak ada yang tahu. Ya kebetulan hari ketiga rombongan ibu-ibu wirid datang, mak ikut. Sebelum pulang aku panggil ibu-ibu bentar lah. Ada apa nak Ustaz? Ibu waktu aku mau berangkat anak ibu sekolah kedua tuh dia minta didoakan supaya lulus kedokteran usul. Lulusnya dia. Oh, nah Ustaz, alhamdulillah syukur sama Allah. Anakku sekolah itu tahun ini testing kedokteran usul tak lulus. Hah? Tak lulus. Kok syukur alhamdulillah, memang aku doakan tak lulus katanya. Baru sadar aku kalau aku lagi doa sama mak. Baru sadar aku. Akhirnya aku dapat pelajaran. Allah lebih dengar doa maknya di Indonesia di sudut pinggiran kota Binjai daripada doaku di Indonesia di Mekah di Masjidil Haram dekat Ka'bah. Allah lebih
didengar doa maknya di Indonesia di sudut pinggiran kota Binjai daripada doaku di Masjidil Haram dekat Ka'bah. Betul lah kata Nabi, takut ditinggal doa. Karena doa ibu itu makbul. Oke, sekarang kalau ada, udah bang doa Ustaz doa aku bilang, kau minta sama ayah kau daripada laka doa lagi. Maka berbahagialah, berbahagia dan beruntunglah orang di Ramadan ini masih punya mak ayah. Bahagiakanlah mereka kalau mau doa kita dikabulkan Allah. Itu bukan saja kalau mak, itu yang mertua. Berbahagialah orang yang masih punya mak ayah, punya mertua di Ramadan ini. Bahagiakan mereka supaya doa kita cepat dikabulkan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Gus Maulid yang telah memberikan tausiahnya pada hari ini. Ada ketiga kesimpulan. Yang pertama ada tiga bulan. Yang pertama Syahrul Ramadan dan Syahrul Siam. Yang kedua Syahrul Quran. Yang ketiga Syahrul Doa. Mudah-mudahan dengan tiga ini mari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin